dimaksud. Penjabat Gubernur Jakarta Teguh Setiabudi membenarkan adanya penggeledahan di kantor Dinas Kebudayaan DKI Jakarta oleh Kejaksaan Tinggi terkait dugaan korupsi senilai 150 miliar rupiah. Teguh menghormati langkah yang diambil Kejati Jakarta untuk menangani kasus ini. Saya menginstruksikan kepada Inspektorat selaku update untuk menangani, kemudian juga untuk melakukan investigasi dan pendalaman. Dan memang ditemukan atas kerugian negara yang nilainya masih sedang dalam perhitungan. Nanti tanya ke Pak Inspektor. Dugaan korupsi di tubuh Dinas Kebudayaan membawa kesan bahwa korupsi sudah mendarah daging dan menjadi budaya yang lazim dalam administrasi pemerintahan daerah. Siapa saja yang terlibat dan bagaimana mengentaskannya? Sudah bergabung bersama kami, Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia, Boyamin Saiman. Bang Boyamin, selamat sore. Selamat sore, David. Dan seluruh pemirsa. Senang sekali bisa ketemu lagi nih, Bang. Ya, Bang Boyamin, Anda sudah dengar ya tentang penggeledahan oleh Kejati di Dinas Kebudayaan Provinsi Jakarta. Ya. Anda sudah dengar ya? Potensi korupsi di birokrasi itu sangat banyak dan meluas, bukan hanya di DKI aja sebenarnya, gitu, David. Ya, artinya apa? Memang sudah di seluruh Indonesia begitu merata atau bagaimana? Iya, karena bukan oknum lagi gitu sebenarnya. Sudah hampir sebagian besar birokrat kita itu berpikir gaji itu nomor 2. Yang nomor 1 ya justru dari hasil korupsi. Begini nih, membuat bahkan ada yang lucu lagi misalnya tentang misalnya ada kunjungan dari daerah lain itu kan ngasih plakat gitu. Nah, plakat itu anggarannya 150 juta tapi cuma dibelanjakan nanti ya separuhnya. Terus kemudian nanti ya itu kan nanti karena alasannya tamunya banyak segala macam dikasihkan habis lagi gitu. Jadi saya akan bermain dengan produsennya itu dibuat 150 barang misalnya ini karena barangnya 1 juta gitu. Sebenarnya hanya 75 yang dibikin gitu, tidak 150 buah gitu. Nah, kayak begini aja masih potensi begitu bisa dikorupsi, yang lebih besar bisa juga gitu. Bahkan DKI ini kalau versi saya sudah lama, bahkan kutipan itu sampai 15% anggaran-anggaran proyek itu untuk satu pos saja, belum pos-pos yang lain begitu. Jadi kebocoran itu sampai angka 40% David sebenarnya kalau mau diteliti. Dan justru DKI itu kan karena seakan-akan semua lembaga penegak hukum itu fokusnya di pemerintah pusat, maka DKI ini seperti aman. Justru zaman saya jadi DPRD Solo tahun 1997 itu ada pemio begini, lebih senang jadi DPRD DKI daripada DPR RI. Karena DPRD oknumnya itu bahkan bisa jadi ini, tanda kutip jadi pemborong, jadi ngurusi kegiatan, segala macam itu. Lah, DPRD-nya aja bisa begitu, apalagi di eksekutifnya gitu. Jadi saya terima kasihlah Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta akhirnya menggerakkan lagi sumber dayanya untuk membongkar korupsi di Pemprov DKI ini. Karena sudah agak lama Kejati maupun Polda atau KPK itu tidak menyentuh Pemprov DKI. KPK itu menyentuh urusan pengadaan lahan. Lah pengadaan lahan yang kemarin di Jakarta Timur, kemudian di Utara, di Barat, itu kan bahkan milik sendiri dibeli lagi kan itu. Ada yang belum selesai, sudah dibeli, sudah dibayar lunas, sementara bayarnya kepada makelar. Malah si pemilik malah belum terima bayaran. Jadi justru di DKI ini menurut saya korupsinya itu malah berani jorok gitu loh, David. Jadi seperti terang-terangan begitu, kelihatan begitu ya? Nggak terlalu sulit untuk ditelusuri ya? Yang di Dinas Pendidikan kebudayaan ini lebih banyak kan acara-acara kebudayaan, misalnya pentas seni atau kegiatan apa, dan itu sampai mereka berani membuat stempel palsu. Nah, seakan-akan kan itu dibayarkan kepada vendor atau pihak ketiga. Nah, pembayarannya saya yakin itu lebih dari 50% itu bocornya gitu. Nggak mungkin hanya 40% itu. Jadi ini pola-pola yang gampang sebenarnya untuk dilacak. Jadi terima kasih DKI, Kejati DKI telah melakukan proses ini lagi supaya nanti dibersihkan juga. Kalau DKI nanti bersih, mudah-mudahan daerah lain istilahnya bersedia untuk membersihkan dirinya, membuat tata kelola yang baik gitu. Sehingga misalnya kayak ini vendor gitu atau pemborong atau rekanan itu kan gampang dilacaknya. Sebenarnya dibayar berapa, penunjukannya bagaimana. Nah,
kalau ini vendor kesenian kebudayaan ini kan masalahnya pasti nggak tender ini. Di bawah 200 juta penunjukan segala macam itu. Pentas wayang, pentas golek, pentas apa, atau tari apa begitu. Ya, atau membuat film dokumenter yang sebenarnya harganya bisa 100 juta tapi dibuat 200 juta atau bahkan 300 juta begitu, David. Jadi inilah apa istilahnya penyakit birokrat kita gitu. Berpikirnya apa yang bisa saya bawa pulang gitu. Gaji itu dianggap sudah sesuatu yang memang dianggap bahkan nomor 2 gitu. Itu David. Ya artinya mereka kalau tadi disampaikan oleh Bang Boyamin ada proyek-proyek fiktif. Sebenarnya proyek itu ada begitu ya. Tetapi markup-nya lalu kemudian kerjasamanya dengan vendor begitu ya. Yang artinya terlihat jelas gitu. Iya, yang kalau dalam kasus ini yang di kebudayaan ini begitu kerjasama dengan vendor atau membuat produksi ya kayak film yang iklan iklan sosial lah misalnya begitu gitu yang semuanya bukan istilahnya diduga sebagian besar di markup itu. Baik. Dan lalu kalau biasanya kan dengan vendor itu masih kong kali kong lah. Ya udah kamu aku tunjuk anggarannya 200 tapi sebenarnya nanti saya bayar 110 ya, yang 90 balik gitu. Ya, itu kan lah kalau ini pakai stempel sendiri gitu kan seakan-akan ada pihak ketiga yang mengerjakan tapi dikerjakan sendiri tapi dibayar sendiri, berarti kan diambil sendiri. Diambil sendiri. Bahkan vendornya pun tidak jauh dari mereka ya, masih orang-orang dekat juga begitu ya, sehingga masuk ke kantong sendiri. Kalau masih pakai vendor terus markup itu masih agak mending lah. Kalau ini sudah stempelnya aja dipalsu sampai 100 lebih itu kan ya udah niat gitu loh. Kok zaman sekarang di Jakarta masih ada yang berani begitu, itu kan anehnya bukan main ini. Terheran-heran saya gitu. Oke, Bang Boyamin. ya ini yang jadi pertanyaan sekarang begini. Ini sebenarnya gini, itu kan orangnya banyak ya. Lalu siapa sebenarnya otak pelakunya ini? Karena kelihatannya nih setiap administrasi pemerintahan ada aja nih peristiwa seperti ini. Iya, pasti otoritas tertinggi di situ. Kalau sebenarnya mereka ini otoritas tertinggi itu memberikan keteladanan, bahkan memerintahkan. Tunggu, ini kan wilayahnya di dinas. Apakah otoritas tertinggi di dinas atau otoritas tertinggi artinya di Pemprov begitu? Ya di dinasnya itu, di dinasnya, dan beberapa kepala daerah itu kadang-kadang dia merasa ewoh-pekewoh nanti dikira minta bagian, maka terus kemudian membiarkan proses kegiatan eksekutif itu di dinas-dinas. Lah, justru itu kadang-kadang ada yang nakal, kepala daerahnya nggak mau, ya udah kita cincai aja gitu. Nah, kadang-kadang kepala daerah yang kadang-kadang pengen dapat bagian kan ngawasi gitu kan. Tapi ya jelek juga gitu kepala daerah yang ada berusaha masukin pelaksanaan tapi juga sebenarnya minta bagian. Nah, ini dua-duanya jelek. Nah, mestinya nggak boleh juga pemimpin membiarkan itu dengan alasan bahwa dia tidak ingin dianggap intervensi dan minta bagian. Maka dibiarkan. Fungsinya pemimpin kan pengawasan. Harusnya bagaimana? Ajak kerja sama KPK kah atau Kejati atau gimana? Ya, harusnya. Pada posisi ini gini, kalau saya berharap sebenarnya ini di luar pertanyaan saya jawab. Penyidik kalau perlu nanti sampai pasal ini namanya pasal abai, ya artinya membiarkan itu. Jadi tidak menjalankan tugasnya gitu. Jadi itu kalau perlu itu dianggap turut serta gitu. Biar kepala daerahnya atau DPRD-nya, nah ini nanti juga saya duga DPRD-nya bisa jadi ada yang ikut bermain ini. Mereka harusnya ngawasi kok dibiarkan kayak begitu gitu. Jadi saya berharap nanti penyidik mengembangkan sampai level DPRD-nya, oknumnya juga kalau kepala daerahnya abai ya kalau perlu dikenakan pasal lalai atau pasal mengabaikan gitu. Ada bahasa Belandanya saya lupa itu, sorry. Delik apalah ada gitu istilahnya membiarkan, harusnya dia mengawasi tidak ngawasi, kena itu harusnya gitu. Jadi biar besok lagi kepala daerah saya kan tidak ikut-ikutan, tidak tahu apa-apa, tapi tugasnya kan ngawasi gitu loh. Jadi nggak bisa juga gitu. Jadi paling tidak harus dimintai pertanggungjawaban, paling tidak jadi saksi dan biar dibawa ke pengadilan, nanti biar dimarah-marahi hakim, Anda ini suruh ngawasi nggak ngawasi misalnya, paling tidak begitu gitu. Itu memang yang mesti sampai ke situ ya seharusnya. Baik, Bang Boyamin, kita lihat dulu ya apa yang disampaikan oleh penjabat Gubernur Jakarta Teguh Setiabudi yang membenarkan adanya penggeledahan di kantor Dinas Kebudayaan DKI Jakarta. Kita lihat pernyataannya berikut ini. Saya menginstruksikan kepada Inspektorat selaku update untuk menangani, kemudian juga untuk melakukan investigasi dan pendalaman. Dan memang ditemukan
dengan atas kerugian negara yang nilainya masih sedang dalam penghitungan. Nanti tanya ke Pak Inspektur. Oke, cukup. Terima kasih. Hari ini yang dilakukan oleh tim Pinsus Kejati DKI ini dilakukan di 5 titik. 5 titik ini ada di kantor Dinas Kebudayaan sendiri, terus juga ada beberapa kantor rekanan dan rumah-rumah saksi yang berhubungan dengan tindak pidana dimaksud. Oke, kita kembali ke Bang Boyamin. Apa tanggapan Anda? Iya, ini kan memang PJ yang baru berjalan 2 bulan, 3 bulan. Justru dalam konteks ini saya malah apresiasi PJ-nya nampaknya welcome kan. Bisa jadi ini terbongkar, ini kan juga kepala daerah PJ ini terbuka dengan pihak penyidik gitu. Bahkan mempersilahkan penggeledahan dan responsif memerintahkan inspektorat untuk memastikan semua itu. Itu kan saya yakin dalam rangka membantu penyidik untuk mengurai ini. Bukan dalam rangka menghalangi atau menghambat. Justru saya kira Pak PJ dalam hal ini baru 2 bulan 3 bulan, menurut saya itu welcome gitu. Tapi saya yakin ini penyidik juga merasa terbantu justru dengan Pak PJ yang welcome dan inspektorat untuk juga melakukan penelitian lebih lanjut supaya kerugiannya segera bisa dipulihkan misalnya. Kan bisa jadi ini ada beberapa yang mungkin akan bisa dipulihkan. Tapi justru Pak PJ Gubernur juga harus mengembangkan ke dinas-dinas yang lain, inspektorat untuk mengawasi semuanya, mengaudit semuanya. Itu gampang. Perlu nggak sih, Bang? Itu, perlu nggak sih memanggil PJ Gubernur sebelumnya atau mungkin juga bahkan Gubernur sebelumnya gitu? Perlu aja, karena kan ini di DKI ini oknumnya nakal dan udah lama gitu proses-proses pengadaan dulu mulai zaman Pak Ahok itu kan membongkar kasus yang di Dinas Pendidikan yang pengadaan USB segala macam pernah rame itu kan ya proses-proses yang terlalu mudah di Jakarta ini untuk diduga dimanipulasi segala macam. Jadi prosesnya saya minta dikembangkan untuk dibersihkan semua, bukan hanya Dinas Kebudayaan, dinas-dinas yang lain yang ada anggarannya, termasuk juga dinas yang mendapatkan uang dari proses kegiatan retribusi, kegiatan pemberian izin. Karena kemarin zaman Pak Ahok aja bisa memeras, tanda kutip lah ya, memaksa pengembang-pengembang perkantoran karena kelebihan istilahnya kelebihan ketinggian gedung misalnya, dan bisa untuk membangun bundaran Semanggi kan itu. Nah itu proses-proses menurut saya Kejaksaan dan PJ Gubernur bisa sinergi untuk perbaikan tata kelola supaya uang masuk tidak bocor, uang keluar juga tidak bocor. Itu David. Baik, ini kan tampaknya sudah membudaya gitu ya, mendarah daging begitu di dalam administrasi baik di Jakarta maupun di pemerintahan provinsi lainnya begitu. Tetapi kalau mau dilihat begitu ya, itu kan ketika membuat program kan selalu harus ada tanda tangan dari pimpinan juga, ataukah mungkin minimal sekda atau apa mungkin untuk program kerja tahunan. Karena memang saya pernah lihat juga di mejanya Pak Ahok dulu. Ini loh fit banyak banget ini gitu. Kayak maksudnya yang fiktif-fiktif gini, yang semuanya dipecah-pecah, dikecil-kecilin katanya gitu. Nah ini itu tuh bagaimana menyelesaikan yang seperti itu gitu? Sebenarnya gini, inspektorat maupun kejaksaan tinggi, kejaksaan agung lah itu sudah ahlinya. Kadang-kadang mereka kejaksaan itu kan pengen korupsi yang out box gitu. Kadang-kadang kalau di Kejaksaan Agung kan pernah tambang, pernah minyak goreng langka, terus juga Jiwasraya, Asabri. Nah proyek-proyek begini ini kayak rasanya kayak remeh-temeh gitu ya. Mutar kaset rusak gitu. Jadi itu kalau mau gitu mungkin tiap hari Kejaksaan Tinggi DKI bisa nggak libur itu, atau Kejaksaan Tinggi di provinsi atau Kejaksaan Negeri sepanjang mau memelotot itu misalnya beli kertas 1 rem gitu itu atau 10 rem, tapi sebenarnya belinya hanya 7 rem gitu loh. Jadi hampir tiap hari itu beli pulpen, beli kadang-kadang yang sudah kemarin baru beli, kok ini beli lagi. Gampang itu untuk meneliti itu gitu. Baik. Jadi tapi memang kalau dikumpul-kumpulkan jadi banyak ya, sebab saya juga pernah mendengar ada informasi bahwa itu ada konsorsium juga nih logistik yang memang nggak tahu terkonfirmasi nggak itu oleh Bang Boyamin bahwa ada hal-hal seperti itu. Jangan kan itu, yang proyek pembangunan di dinas PU, dinas tata air segala macam kan, karena ini bendungan yang banjir itu misalnya hanya untuk pengerukan sungai itu, kalau mau diteliti semuanya saya yakin itu ada kong kali kong, ada dugaan manipulasinya yang tanda kutip ya akhirnya bagi-bagi begitu. Dan oknum DPRD-nya juga harusnya ngawasi, malah ada beberapa yang punya
rekanan atau membawa rekanan untuk dimenangkan segala macam itu. Dan baik. Anggaran DKI itu sangat besar, David. Jadi betul. justru itu kadang-kadang tidak terserap karena saking banyaknya, karena dulu ibu kota gitu. Jadi ini yang harus menurut saya bahkan bahasanya gitu. Semua hal kan kalau kadang-kadang swasta aja sudah memperbaiki jalan segala macam. Jadi sudah sebenarnya gubernur itu duduk manis saja sudah semua hal pembangunan berjalan. Tugasnya untuk mengawasi gitu. Kalau soal teknis itu sudah jago-jago kok, sudah pinter semua itu. Baik, semoga nanti gubernur yang baru nanti dan wakil gubernur boleh bekerja betul-betul dalam pengawasan yang maksimal begitu ya. Baik Bang Boyamin, terima kasih banyak untuk informasinya juga dan insidersnya. Salam sehat selalu dan selamat sore.